Setelah kita mempelajari definisi dan karakteristik aset di video sebelumnya, selanjutnya, kita akan mempelajari pengklasifikasian aset. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis-jenis aset dengan benar, sangat penting untuk kelangsungan hidup sebuah perusahaan, khususnya solvabilitasnya dan risiko yang terkait dari perhitungan aset tersebut. Di dalam akuntansi perusahaan perkebunan, aset diklasifikasikan menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Yang pertama kita pelajari adalah aset lancar. Aset lancar adalah aset yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas dan setara kas. Aset lancar juga disebut juga aset likuid, contohnya kas dan setara kas, piutang usaha, piutang antar badan hukum jangka pendek, investasi jangka pendek, persediaan, aset dimiliki dijual, dan lain-lain. Mari kita pelajari satu persatu. Pengertian kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun mata uang asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan rekening giro. Sedangkan pengertian setara kas adalah investasi yang sangat likuid, berjangka pendek dan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas dan setara kas antara lain terdiri dari 1. Kas, baik dalam rupiah maupun mata uang asing. 2. Giro pada bank. 3. Setoran dalam perjalanan. Setoran dalam perjalanan atau deposit on transit adalah penyetoran yang dilakukan perusahaan ke bank pada akhir bulan, tetapi belum diterima oleh bank sampai bulan berikutnya. 4. Deposit on call. Deposit on call adalah simpanan yang hanya dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya. Selanjutnya, untuk perlakuan akuntansi sendiri, 1. Pengakuan dan pengukuran. Kas dan setara kas diakui pada saat terjadinya sebesar nilai nominal. 2. Adapun, penyajiannya disajikan dalam kelompok aset lancar. 3. Pengungkapan, hal-hal yang harus diungkapkan antara lain, 1. Rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas. 2. Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya. 3. Pengungkapan lainnya. Adapun jurnal ketika terjadi penerimaan kas dan setara kas, yaitu kas dan setara kas pada pendapatan usaha atau piutang atau pos terkait. Sedangkan pada saat pengeluaran, yaitu utang usaha atau beban usaha atau pos terkait pada kas dan setara kas. Piutang usaha adalah hak tagih terhadap pihak lain atas barang atau jasa dari kegiatan suatu entitas. Transaksi piutang usaha antara lain memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Adanya penyerahan barang atau jasa. 2. Persetujuan atau kesepakatan berhutang. 3. Jangka waktu tertentu. Adapun perlakuan akuntansi pada piutang usaha. 1. Pengakuan dan pengukuran. Pengakuan dan pengukuran awal. Piutang usaha diakui pada saat barang diserahkan kepada pembeli sesuai dengan perjanjian penjualan barang. Jika FOB shipping point diakui pada saat barang diterima entitas pengiriman untuk diserahkan kepada pembeli, sedangkan FOB destination diakui pada saat barang diterima pembeli. 2. Penyajian. Piutang usaha disajikan dalam kelompok aset lancar. 3. Pengungkapan, hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: 1. Rincian jenis dan piutang usaha. 2. Jumlah piutang dan pihak-pihak berelasi. 3. Metode pembentukan dan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang. 4. Jumlah piutang yang dijadikan agunan pinjaman bank. 5. Pengungkapan lainnya. Adapun jurnal terkait piutang sebagai berikut: pada saat penjualan barang atau jasa, yaitu piutang usaha pada penjualan. Pada saat penerimaan pembayaran, yaitu kas dan setara kas pada piutang yang terkait. Pada saat terjadinya penurunan nilai, yaitu beban penurunan nilai pada akumulasi penurunan nilai piutang. Pada saat hapus buku, yaitu akumulasi cadangan penurunan nilai piutang, beban penghapusan piutang pada piutang usaha. Pada saat penerimaan pelunasan piutang yang telah dihapus bukukan, yaitu kas dan setara kas pada pendapatan non-usaha. Selanjutnya, kita membahas persediaan. Persediaan adalah 1. Persediaan yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. 2.
aset dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan. 3. Aset yang tersedia dalam bentuk bahan atau perlengkapan, untuk digunakan dalam pemberian pelayanan, proses produksi, dan mendukung kegiatan administratif. Persediaan akuntansi perkebunan dibedakan menjadi beberapa. 1. Persediaan hasil tanaman, antara lain, minyak sawit, inti sawit, karet, teh, gula, tetes, dan lain-lain. 2. Persediaan barang dalam proses, antara lain, gula sisan, tembakau dalam proses, dan lain-lain. 3. Persediaan bahan baku dan bahan pelengkap, antara lain, pupuk, obat-obatan tanaman, suku cadang, bahan bakar, dan lain-lain. Selanjutnya biaya peroleh persediaan terdiri dari 1. Biaya pembelian persediaan, 2. Biaya konversi, 3. Biaya lain-lain. Biaya-biaya yang tidak termasuk persediaan adalah biaya yang tidak terkait langsung dengan unit persediaan yang diproduksi. Misalnya, biaya pemborosan bahan dan upah, biaya penyimpanan, biaya penjualan, dan lain-lain. Adapun perlakuan akuntansi, yang pertama pengakuan dan pengukuran. Persediaan diakui pada saat perolehan sebesar nilai perolehan. 2. Penyajian persediaan disajikan dalam kelompok aset lancar. 3. Pengungkapan. Adapun hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain, 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, termasuk rumus biaya yang dipakai. 2. Jumlah tercatat persediaan dan jumlah tercatat menurut klasifikasi persediaan. Adapun ilustrasi jurnal sebagai berikut, pada saat perolehan persediaan yaitu, persediaan pada kas dan setara kas atau pos terkait. Pemakaian bahan baku dan perlengkapan, yaitu beban atau pos terkait pada persediaan. Pada saat penjualan persediaan hasil jadi, yaitu kas dan setara kas atau piutang usaha pada penjualan. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat, kamu hebat!